mungkin aja bisa lu mulai. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Di pertemuan ini kita akan merecap dari pertemuan-pertemuan sebelumnya 1 sampai 10. Pertama, di pertemuan pertama kan kita belajar tentang apa itu robot. Nah, robot itu berasal dari bahasa Ceko, robota, yang artinya pekerja atau kuli. Ini diperkenalkan oleh Karel Čapek pada tahun 1921. Kalau dalam pengertiannya, robot adalah perangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Tujuan dari robot itu meningkatkan kinerja berbagai tugas. Terus, jadi bisa kita simpulkan kalau robot itu adalah sistem yang meniru cara kerja makhluk hidup, terutama hewan dan manusia. Lalu di sini ada 3 aturan robot. Yang pertama, robot tidak boleh melukai manusia. Terus yang kedua, robot harus mengikuti perintah manusia kecuali bertentangan dengan aturan nomor 1. Lalu robot harus menjaga eksistensinya kecuali bertentangan dengan aturan nomor 1 dan 2. Nah, di robotik itu ada 5 ya ilmunya. Apa sih namanya? Pelajarannya kayak gitulah. Di sini ada matematik, mechanical engineering, electrical engineering, control engineering, sama computer engineering science. Nah, robot ini terdiri dari mekanik. Kalau di istirahin ke organ tubuh manusia, mekanik itu kayak tubuh robot, tubuhnya tuh, tubuh manusia. Terus kalau elektro itu kayak organ. Lalu kalau program itu jiwanya. Terus di sini ada 8 komponen robot. Yang pertama controller. Itu bisa dianalogiin kayak otak robot. Terus kalau sensor, indera perasa, aktuator otot robot, manipulator sistem gerak robot. Lalu ada kabel buat kayak sambungan robot analoginya. Terus chassis penyangga utama robot. Terus frame ini termasuk bagian dari chassis yaitu penyangga robot juga. Terus support komponen pendukung kayak motor terus sebagainya. Terus ini ada komponen robot ya. Ada sensor, ada Arduino. Nah, ini masih ingat kan ya? Arduino bagian-bagiannya ada dari plug, USB plug sama external power supply, pinnya, JND, serial out in, habis itu reset dan lain sebagainya. Lanjut kita masuk ke display 7 segment. Segmen adalah komponen yang berfungsi sebagai penampilan karakter, angka, dan karakter huruf. Angka yang muncul disebut dengan angka desimal yang tersusun melalui kombinasi segmennya. 7 segmen ini bisa ngebuat tampilan 0 sampai 9 sama huruf heksadesimal A sampai F. Kalau ngomongin 7 segmen tuh nggak jauh-jauh dari LED ya. Karena di 7 segmen itu ada 2 jenis. 7 segmen anoda sama katoda.
Kalau yang katoda itu negatifnya itu nyambung ya kalau di 7 segmen. Lalu kalau di anoda yang 7 segmen anoda positifnya yang eh, nyambung antar LED. Lalu kita masuk ke LCD. LCD untuk menampilkan karakter berupa teks, angka, atau tanda baca, atau simbol tertentu. LCD sebagai penghasil gambar pada monitor atau layar. Nah, ini bagian-bagian di LCD ya. Jadi di LCD itu berlapis-lapis. Ada berapa? 1, 2, 3. Banyak lah ya. Itu dari bottom cases, reflection sheet, sampai paling terakhir top cases. Nah, terus apa itu sensor? Kalau yang di sebelumnya kan sensor itu kayak indera peraba ya. Di sini merupakan perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerak atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem komputer. Sistem sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah panas, sinyal, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, ini contoh-contoh dari sensor ya. Di sini 3 doang, aslinya banyak sensor. Yang di sini dijelasin temperatur, jarak, sama cahaya. Kalau sensor DHT11 ini buat ini ya, ngitung kelembapan sama suhu. Terus yang jarak. Nah, di jarak ini sensor ultrasonic HCSRO64. Lalu cahaya, sensor LDR. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun resistansinya, dan juga sebaliknya. Ini biasanya digunakan di lamp flower ya. Jadi buat nentuin garis hitam sama garis putihnya pakai sensor ini. Lalu kita masuk ke kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi AI itu merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan berpikir layaknya manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Lalu di AI yang dipelajari adalah metode pencarian. Yang pertama ada blend search. Ada BFS, DLS, DFS, sama UCS. Terus informal search, ada generate test, hill climbing, discourse search. Terus yang kedua ada teknik Fuji sama Sugeno. Lalu ada learning, definisi learning, decision tree, sama jaringan saraf tiruan. Di AI itu ada natural language processing. Jadi itu mempelajari pembuatan sistem untuk menerima masukan bahasa alami manusia. Lalu ada sistem pakar yang bekerja layaknya pakar dan memberi solusi berdasarkan pengetahuan yang ada. Lalu ada pattern recognition. Sistem mempelajari agar dapat mengenali suatu pola tertentu. Lalu ada robotik, gabungan dari beberapa sistem di atas untuk membentuk sebuah sistem robotik. Lanjut kita masuk ke IoT. Sini ada permisalannya. Misalnya kita memiliki jam pintar, smartwatch, yang terhubung dengan smartphone. Aktivitas user akan terekam oleh jam tangan pintar yang digunakan. Lalu hasil rekaman itu dikirim ke smartphone melalui jaringan nirkabel. Terus user akan mudah untuk mengetahui berapa langkah dan berapa jauh jarak yang sudah ia tempuh. Dari data-data tersebut bisa jadi acuan buat usernya nih, buat melakukan cukup banyak gerakan atau masih kurang. Dari data-data tersebut
Tentu user bisa meningkatkan kualitas hidup si pengguna jam tangan, si smartwatch-nya dan smartphone tersebut. Jadi intinya IoT itu bertujuan untuk menyelaraskan hubungan perangkat dengan perangkat, perangkat dengan user, dan user dengan user. Kalau dari kasus yang tadi, perangkat dengan perangkat itu smartwatch dengan smartphone. Terus perangkat dengan user, smartphone ke penggunanya. Terus kalau user ke user, itu contohnya mungkin ke ini, bisa ke dokter dari hasil yang didapatkan dari smartwatch ke smartphone, kan kelihatan tuh ya, langkah, terus bisa tekanan darah, itu bisa kasih tahu ke orang yang membutuhkan data tersebut. Lalu di sini ada unsur dan prinsip kerja IoT. Ini ada 4. Yang pertama, sensor. Salah satu komponen utama IoT adalah sensor. Tugasnya untuk mengumpulkan data dari lingkungan benda. Lalu koneksi, jaringan nirkabel. Biasanya tuh ada WiFi, Bluetooth, dan koneksi lainnya. Lalu ada pengolahan data. Pengolahan data ini, kalau contohnya tuh ini ya. Sini dibaca contohnya IoT buat lampu. Kalau di lampunya udah menangkap data kalau sudah jam 6, maka lampu tersebut akan nyala. Nah, datanya itu kan dari datanya itu waktu ya. Dan dari waktu itu dapat dilakukan satu action yaitu menyalakan lampu. Dari user interface. Kalau di user interface ini buat nampilin hasil data yang udah diolah gitu ya. Sini ada contohnya notifikasi. Di sini ada platform-platform IoT dalam robotika. Yang pertama ini Blink, platform iOS dan Android sebagai modul kendali Android and Arduino. Lalu di sini ada ThingSpeak, itu API IoT untuk menyimpan dan mengambil data menggunakan HTTP dari internet. Lalu ada Tingler.io, platform cloud IoT untuk menghubungkan proyek IoT dengan REST API. Lalu di sini ada komunikasi serial Arduino. Kalau kalian udah nyobain Arduino ya, kalian tuh bisa ngelihat sensor yang udah di set itu bakal ngeliatin data-data yang dia kirim gitu. Jadi komunikasi serial merupakan komunikasi yang pengiriman datanya berbentuk per bit secara berurutan bergantian. Pada intinya proses pengiriman data pada komunikasi serial dikirim satu persatu. Jadi kayak gue bilang tadi di Arduino, kalau lo udah pernah nyoba, lo bisa ngeliat sensor itu ngirimnya tuh waktunya tuh terus-terusan tanpa henti. Sampai lo matiin sistemnya gitu. Kalau dianalogiin kayak semut masuk ke lubang tanah secara berurutan gitu. Itu kayak ibaratnya data dalam bit. Terus di Arduino ide sendiri sudah disediakan fitur untuk komunikasi dua arah. Nah, ini yang gue bilang tadi, serial monitor yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan adanya fitur ini, maka komputer bisa mengirim dan menerima data dari Arduino. Komunikasi secara Arduino dengan PC memungkinkan mengontrol Arduino melalui komputer dan memantau sesuatu yang terjadi padanya. Misalnya kita dapat mengirim isyarat untuk menghidupkan lampu atau memantau suhu yang dideteksi sensor suhu melalui serial monitor di komputer. Kayak gitu. Nah, ini di Arduino Uno ada RX di receiver, jalur untuk menerima data.
Terus TX transmitter, jalur untuk mengirim data. Baud rate itu kecepatan transfer data per bit dalam satuan detik. Terus USART, mode komunikasi yang memiliki dua pin, RXD dan TXD. Ya, selesai. Terus ini kita ngapain, Bit? Langsung aja. Nah, itu kan tadi udah dijelasin nih sama Fajran Sandi. Nah, dari teman-teman dia dari pertemuan 1 sampai 10 itu gimana? Ada yang ngerasa ini enggak masih ada plot hole atau yang bingung-bingung gitu? Tanya aja Bang, sebelum kita. saya Ya. masih bingung bang di bagian yang ThinkSpeak itu bang, yang IoT. Oh, Apa yang tuh? itu ya. Nah, itu kan biasanya kalau platform IoT robotika tuh makanya ThinkSpeak ataupun Blink. Nah, itu yang ini sih untuk nyambungin dari Arduino ke platform Blink ini platform yang ada di Android. Jadi nyambunginnya itu dari Arduino ke Android-nya. Nah, di dalam Blink itu banyak banget apa kayak kayak apa sih? Pokoknya bisa langsung kayak nyalain lampu. Jadi kayak udah ada dikasih dikasih Ini tools dari aplikasi iya aplikasi. Blink ini ThinkSpeak sama Thinger. Iya. Biasanya kalau mau pakai IoT pakai ini nih Blink misalnya nih. Gue pernah pakai ini buat nyalain lampu. Jadi dari Arduino lu ke aplikasi Blink ini, terus lu matiin nyalanya lewat aplikasi itu gitu. Kayak gitu. Enggak bang, maksudnya yang api-api itu bang, gue masih belum paham konsepnya. Api itu Iya bang. kayak gimana ya? Emang. Lu belum belajar ini ya? Sistem terdistribusi ya? Belum bang. Itu kayak kalau di Google nih ya, artinya tuh antar pemrogram aplikasi adalah penerjemahan komunikasi antar klien dengan server untuk menyederhanakan implementasi dan perbaikan software. Jadi itu lo kalau API gitu buat ngambil data di server mereka gitu loh. Jadi kita ngambil datanya aja gitu lah. Jadi yang buat ngirim data itu lewat API gitu bang. Nah iya kayak gitu. Oke bang, makasih. Saya digunakan buat ini, buat ngubungin antara satu software ke software yang lain gitu. Pokoknya hubungin dua perangkat gitu. Kira-kira kita ini nggak bang nyobain ThinkSpeak kapan? Nah, untuk Blink yang kayaknya. itu sih insya Allah nih ya untuk yang semester depan misalkan kalau benar-benar offline gue tuh ngerencanain buat kita benar-benar ngebuat yang pertama kayak buat robot yang bisa jalan sama yang ini nyambungin robot ke IoT. Salah satunya yang lewat tadi tuh API sama Blink. Kita nyobain bareng-bareng di sana. Cuma nanti lihat ke depannya sih. Mudah-mudahan bisa offline. Mau udah jadi ya? Udah fix offline. Nah itu kata Bu Erli kan, kata Dekan juga bakal 50-50. Cuman kalau 50-50-nya itu kayak gimana juga kurang tahu. Tapi yang penting tuh pasti ada offline-nya. Tetap ada beberapa yang datang ke kampus. Nah itu mungkin kita bisa selipin tuh untuk benar-benar ketemu. Terus juga buat prakteknya langsung. Jadi nggak online terus. Pasti bosen juga kalau online terus.
Yang lain gimana? Ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Ntar soalnya ada kuis ya, Bib. Nanti kita bakal ngadain kuis nih. Untuk teman-teman gimana? Apa udah apa nggak harus semuanya paham sih. Teman-teman seenggaknya udah pada ngerti gitu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Nggak harus mendetailnya, yang penting paham gitu alurnya. Kita bakal ngadain kuis juga di Quizzes. Kalau yang kemarin kan di Kahoot ya. Nah ini kita coba sekarang di Quizzes bareng-bareng. Gue pengen evaluasi aja sih untuk apa penyerapan ilmu yang udah didapat tuh gimana. Ini nggak masuk ke nilai untuk penilai kalian, enggak, cuma buat evaluasi aja. Kalian udah pahamnya tuh sampai mana gitu. Gitu. Ini slide gua stop aja ya. Share screen-nya. Nah, ini kan habis ini kita kuis nih. Kita mau kuis dulu apa break dulu sebentar, 5 menit 10 menit. Mungkin mau baca-baca lagi PPT-nya yang udah dikasih ini di line. Gimana? Apakah kaget tiba-tiba ada kuis? Udah siap Kuisnya kayaknya gimana, sih. Bib? Oh ya benar, itu yang pengurus belum gua kasih nanti dah. Ya udah 10 menit ya, ini 10 menit gua kasih dulu bentar. Aduh. Amin udah ada itu di grup, udah gua kasih PPT-nya. Oh iya, bentar. Ini jadi 10 menit dulu ya, Bib. Sampai 11.13 atau 15 lah, 11.15.
Oke, tes. Udah ini ya, udah dibaca-baca PPT-nya. Bentar. Ini gua kasihin kode khususnya. Nah, ini kalian bisa join khusus ya. Gua 20. 983 220. Oh, mati gua. Sakitnya habis. Oke, join ya. Tes. Ayo yang lain yang belum join.
Kodenya 983220. Siapa sih yang belum? Kayis, Rizky, Arif, Eva, Pak Rizal. Nah, ini yang pengurusnya bisa join juga. Esther, eh kok di sini masih 3 sih? Bentar, sih masih 3 gua. Oh, udah 9. udah 9. Oke, masih 11, masih 9 orang lagi berarti. 7 orang lagi. Oh, pantesan. Ini siapa sih yang belum? Ini Hasan, Hilda. Nah, Hasan, Hilda, Eka, Lutfi yang mau ikutan, Sekar. Berapa orang sih? 10. Oke. Satu, satu, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, empat, lima. Gimana? Ada yang mau join lagi nggak? Yang belum? Ini Fajar yang baru datang bisa join. Kodenya 983220. 983220. Oh, lagi hujan. Iya, iya. Oke. Nah, oke, udah 12 orang. Kalau nggak ada lagi, kita mulai ya kuisisnya. Oke, gue mulai ya. Start. Ayo kita mulai. Fokus. Fokus. Udah, Reja emang dia nomor 1 dia. Pelan-pelan aja ya, nggak usah buru-buru. Waktunya banyak kok, sekitar 1 menit per soal. Pelan-pelan aja.
Ayo nih, udah mulai kelihatan yang bener, yang salah siapa. Santai aja jawabnya, jangan kita nggak main. Gue diem aja dah.
Aduh, keren-keren nih yang ranking. Hasan mau di-kick lu, San. Wah, mengalahkan ketua itu. Lah, eh, si Reja. Oh, sekarang gantian Sandi. Juara. Oke nih, hampir semuanya udah. Yang belum Hasan sama Dava nih. Dava, dua belum. Oh, ini udah selesai ya semuanya? Oh, masih begini. Dua orang belum full. San, lu udah selesai San? Sama si Dava, mana belum? Aduh, emang nih dari kemarin suara gue rada kresek-kresek. Kayaknya habis kemarin ya gara-gara hujan kemarin tuh gue pulang eh, tasnya nggak anti air, kena kena dikit. Gue nggak pakai headset soalnya speaker laptop doang. Oke nih udah full. Nah si Asan masih satu belum, satu kedua yang belum.
Oke, berarti udah ya ini. Udah selesai quiznya. Ini kok masih belum selesai ya si Hasan? Apa emang belum? Gimana? Questions. Anjir, 4 detik. 14 detik. 10 detik. Bisa cepet-cepet banget ya. Dan gue refresh dulu. Apa emang udah semua? Belum. Tapi ya udah ya. Ini gua pikir semuanya udah selesai quiz. Oke, Quran. Gimana? Gua nggak bisa. Oke, gua end aja ya. Nah, wes Hasan, Sandi, Fajar, keren-keren. Tapi di sini gue mau ngeliat ini sih untuk yang anggota-anggotanya itu nih ada Kayis, terus Fahrizal, Ibra. Nah, selamat ya untuk yang udah juara, yang udah ngerjain. Oke, so dan udah selesai pertemuan pada hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini sebenarnya cukup sampai segini aja. Sama yang untuk kelanjutan besoknya. Untuk kelanjutan besoknya itu, jadi kan nanti kita bakal ada minggu tenang dan juga UAS. Nah, tapi setelah UAS itu kita masih ada pertemuan lagi dengan Bu Mega. Nah, sebagai pembina robotika juga, Bu Mega ngajakin kita untuk workshop sama ibunya, workshop internal robotika, dan dia bakal ngajarin kita tentang computer vision. Nah, itu insya Allah bakal dilaksanain setelah UAS. Setelah UAS, kita bakal workshop bareng itu dari tanggal 12, 13, 14 Juli. Nah, jadi nanti tuh kita bakal UAS itu mulai dari tanggal 28 Juni nih. Minggu pertama, terus juga minggu kedua, habis itu setelah benar-benar selesai UAS itu tanggal 12, 13, 14-nya itu 3 hari ini kita bakalan workshop bareng. Nah, itu sengaja 3 hari karena kan sebenarnya itu bisa aja ya untuk 2 hari. Tapi kalau untuk 2 hari itu benar-benar full dari pagi sampai sore, dan gue yakin pasti pada capek kalau begitu. Makanya ini kita buatnya itu 3 hari dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi masih banyak tuh waktunya kan. Nah, setelah itu baru benar-benar free, benar-benar free liburan, nggak ada pertemuan lagi. Nah, habis itu baru masuk ke semester genap. Begitu ya teman-teman. Jadi setelah UAS kita masih ada satu lagi nih pertemuan workshop sama Ibu Mega tentang computer vision. Computer vision karena dia pahamnya di bidang machine learning, terus juga AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, itu kayak gitu jadinya. Oke, gimana teman-teman? Mungkin ada pendapat dari kalian, dari anggota atau pengurusnya, sambil praktek sendiri-sendiri. Ya, jadi online kita tetap prakteknya itu benar-benar online, nggak offline. Tetap online di Gimit selama ini 3 hari ini.
jam 9 sampai jam 12 siang. Nah, itu kita tuh kan nanti benar-benar ini ya kayak online gitu kan. Onlinenya untuk yang gua tahu sih kalau computer vision itu kan nanti berhubungan juga sama image processing atau memproses gambar untuk bisa mengenali di dalam foto atau gambar itu tuh kita bisa tahu tuh di foto itu bisa dikenalin kalau itu misalkan bentuk ini adalah kayak yang di foto nih kayak ini ada traffic light atau ada orang, ada mobil. Nah, itu nanti tes. Aduh, sorry banget ya, putus lagi, HP gue mati. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Atau mungkin Fajar mau nambahin teman-teman pengurus yang lain? Atau enggak Sekar? Sekar, mungkin lo mau ngasih tahu tentang itu, ngomong aja. Halo semua. Oke. Dikenalkan gue Sekar. Oke. Gue pengen ngomongin tentang uang kas. Untuk kalian yang belum bayar uang kas, kan udah 1 semester kan, dikit lagi mau UTS, mau UAS kan. Jangan lupa bayar uang kas ya. Terutama nih kakak-kakaknya nih yang belum bayar uang kas tahun lalu, jangan lupa bayar. Masih banyak banget yang belum. Terus untuk anak angkatan 20 boleh nih bayar nih. Ya, 15.000 sebulan nyicil kok nggak apa-apa. Jar lu belum Jar. Ketuanya aja. Oke. Udah, itu aja ya. Jangan lupa bayar uang kas. Nanti infonya lebih lanjut untuk nomor rekening gue sampein di grup. Oke, Sekar, terima kasih. Mungkin tuh teman-teman yang belum bayar, ini soalnya penting banget nih kan uang kas buat kita nanti praktek bareng-bareng. Seperti yang kemarin udah kita praktekin, mungkin untuk teman-teman yang ikutan lomba itu udah sempat praktek di UPN. Nah, nanti kan bakalan ada lagi ya, perlombaan untuk domestik itu kan deadline-nya sekitar bulan Juli tuh. Dan beberapa dari kita pasti ada yang ke kampus juga. Mungkin ada teman-teman yang nggak ikutan gimnastik tapi pengen coba-coba bisa bareng ikut di UPN. Itu ya. Jangan rame-rame. Ya udah yang Oke ya yang ngepengen aja nge-PC aja sih. Gitu. Oke. Ya udah. Ya udah. Mungkin Fajar tambahan Jar atau mau nambahin apa lagi? Oke, nggak ada ya. Ya udah nih. Ya udah ya gue harap ya untuk teman-teman nih setelah UAS gue tahu kita liburan, tapi gue harap kalian pada datang ya karena ini materi penting banget langsung dari Ibu Mega kita belajar computer vision. Ya teman-teman gue harap semuanya datang, nggak pengurus, nggak
anggota baru semuanya ya. Oke, sepertinya cukup sekian untuk pertemuan sekarang. Terima kasih nih teman-teman yang udah mau datang. Ya udah, terima kasih juga Sandi yang udah ngepresentasin tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya udah, yang mau keluar silahkan, yang mau ngomong-ngomong lagi silahkan. Terima kasih. Makasih Bang, izin live ya. Siap. Oke.